benar, itu artinya kata tersesat. Nah saudara, banyak orang tanpa disadari salah dalam mengambil arah tujuan hidupnya sehingga tersesat. Dampaknya begini nih saudara ya, terikat pada narkoba, nah ini namanya tersesat. Lalu LGBTQ ya, lalu apalagi dunia gemerlap, artinya suka ke diskotik, ke bar, ke nightclub. Ini orang-orang yang tersesat saudara, melakukan seks bebas, pelacuran, dunia gelap, itu suka mencuri, merampok, membunuh. Nah ini adalah orang-orang yang tersesat. Tanpa disadari ada banyak manusia tersesat. Dia pikir jalannya benar tapi ujungnya jurang maut ya. Dan Tuhan tidak ingin manusia terus tersesat. Maka Yesus datang untuk memberi teladan sebagai jejak yang harus diikuti. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21, Tuhan turun ke bumi memberi teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Nah, jadi saudara, apa yang membuat Bileam tersesat? Karena ia telah meninggalkan jalan yang benar. Ini dia saudara. Jadi kalau saudara dan saya meninggalkan jalan yang benar, pasti tersesat. Sekali lagi bilang sebelahnya, jangan sampai tersesat ya, jangan sampai tersesat ya. Oleh karena itu jangan meninggalkan jalan yang benar. Nah, kita pelajari teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ini harus kita lakukan. Kalau saudara tidak melakukan, bisa tersesat. Karena teladan Tuhan adalah bicara hubungan antara manusia dengan Tuhan, bicara antara Bapa dan Anak. Kalau saudara sepupu kita bilang, orang Kristen Tuhannya tiga, ada Bapa, ada emak kali, ada anak gitu ya. Sebetulnya bukan demikian. Kita tahu bahwa Tuhan itu turun ke bumi memberi teladan. Nanti kalau memanggil Tuhan itu Bapa. Hubungannya antara Bapa dengan anak itu hubungan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan lagi ngajarin kita, Bapa, aku berdoa, gitu kan. Rasanya enak ya, dekat banget, gak jauh seperti hubungan antara anak dan orang tua. Dan yang kedua, teladan Yesus adalah hubungan antara sesama manusia. Tuhan ajarkan kepada kita begini, saudara, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini teladan Yesus. Ini kebenaran yang harus kita hidupi. Kalau saudara tidak melakukan ini, pasti tersesat. Ya saudara, siapa yang harus kita kasih? Musuh. Siapa musuh? Orang yang memaki saudara, menganiaya saudara, memfitnah saudara, nipu saudara, harus kita kasihi. Ada amin? Amin. Ada banyak orang tersesat karena gak melakukan ini. Ujungnya marah, sakit hati dan mulai bilang begini, pokoknya kalau ada dia, saya gak mau datang ibadah. Wah begitu saudara. Ujung-ujungnya berhenti pelayanan, ujung-ujungnya pindah gereja. Nah ini tersesat saudara. Tuhan mau kita menyelesaikan tugas pelayanan kita sampai garis finish. Amin. Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Sedang melakukan tugasnya. Saudara yang main keyboard lagi main keyboard, tiba-tiba sampai kalau berbunyi hilang di awan permai. Amin. Saudara yang lagi WR, mari kita angkat pujian, haleluya Tuhan dahsyat, hilang dalam sekejap, kita di awan permai. Amin. Tuhan mau saudara itu saudara tetap lakukan tugas pelayanan sebagai apapun. Gak usah pusing dengan tugas pelayanannya ada. Artinya begini, kalau saudara hari ini ya udah jangan bilang kapan gue jadi pengkhotbah, gak usah. Ya udah, yang benar-benar yang terbaik dari suara yang Tuhan percayakan buat kita. Sebagai pemain bass, ya main bass aja Pak. Jangan bilang kapan saya jadi WL, kenapa main bass dulu. Gak usah. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Orang diangkat jadi diangkat, saya kenapa jadi penerima tamu terus bertahun-tahun, udah gak apa-apa. Jadi penerima tamu, beri senyum yang manis, sambut para tamu sehingga mereka yang datang merasa kerasan dan merasa ini adalah tempat yang dimana Tuhan menempatkan dia. Amin. Lakukan tugas pelayananmu seperti apa yang Tuhan percayakan dan terus lakukan walaupun tidak berhenti melakukannya. Itu namanya melayani dengan cinta. Amin. Kalau saudara melayani tiba-tiba nggak dijadwal, saudara ngambek marah, berarti pelayanan namanya saudara bukan melayani dengan cinta. Saudara melayani diri sendiri. Kecewa, akhirnya mundur. Kalau saudara dengan cinta kepada Yesus melayani, tidak akan berhenti melayani karena apapun. Mau difitnah, mau dianiaya, mau
merendahkan waktu itu, gak peduli, tetap aku melayani Tuhan. Ada amin? Amin ya. Nah itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kasih musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Doain. Banyak orang saya bilang, kamu doain? Enggak. Ya, banyak orang yang mau berdoa bagi orang yang menganiayanya. Itu nanti bisa tersesat, saudara. Kalau kita tidak melakukan apa yang diteladani oleh Yesus, saudara bisa tersesat ya. Jadi kasih musuhmu. Dan yang berikutnya Roma 12 ayat 21 dikatakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya pelayanan 1 hari di rumah sakit, di panti rehabilitasi gangguan mental di Jalan Ratna, ada namanya Ubud Kasih. Saya bilang ini sama mereka, saudara-saudara, tahukah firman Tuhan ini, kalahkan kejahatan dengan semuanya tahu kebaikan. Waktu pas dibagi makanan, TP-nya diambil, ditonjok tuh temannya. Wah ya. Jadi kalau saudara cuma tahu firman tapi nggak melakukan, sama dengan orang. Itu dia. Iya, praktik saudara, bukan hanya teori doang kita tahu. Itu nanti bisa tersesat ya. Jadi kalau kejahatan begini, saudara dijahatin, difitnah, mungkin dianiaya, saudara kirimin puyuh ya. Nanti apa saudara? Tersesat ya. Berkatin orang yang maki. Saudara harus percaya hidup saudara dalam rencana Tuhan ini dulu. Saudara yakin hidup saudara dalam rencana Tuhan? Amen. Kalau yakin apapun yang terjadi pasti ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan izinkan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melihat respon saudara. Karena saudara saya ada di lembah penentuan. Katakan lembah penentuan. Yoel 3:14. Banyak orang di lembah penentuan. Tuhan mau nentuin siapa saudara melalui respon-respon saudara. Di Wahyu 20 ayat 11 dikatakan, maka yang jahat biar semakin jahat, yang cemar biar semakin cemar, yang kudus biar semakin menguduskan dirinya, yang benar biar semakin benar. Itu namanya sudah ditentukan, saudara. Nah, untuk menentukan harus dilihatin. Coba dikirim orang yang maki, bisa nggak dia berkatin? Kalau bisa berkatin, oh ini dia calon warga kerajaan surga. Dikirim lagi orang yang menganiaya, coba bisa nggak jawab dengan ramah? Waktu dia maki-maki, waduh, coba kita uji lagi. Tuhan menguji lagi. Karena di Daniel 12 ayat 10 dikatakan kita ada di dikatakan di akhir zaman. Nah di akhir zaman ini ada pengujian, pemurnian, penyaringan. Saudara sedang diuji dan begitu banyak manusia. Saudara sedang dilihat, mau ditentukan siapa saudara. Apakah layak menjadi mempelai Tuhan atau ternyata langsung dieliminasi. Dilihat respon. Oleh karena itu saudara jangan salah fokus. Jangan fokus kepada manusianya. Jangan fokus kepada jangan fokus kepada masalahnya. Fokuslah kepada respon. Perhatikan respon saudara. Kalau orang yang maki aniaya itu mah Tuhan bisa pakai siapa saja secara gambling. Bisa itu suami, istri, anak, teman dekat, pengerja, sesama pelayan Tuhan, para pemimpin, atau bahkan gembala juga bisa dipakai. Kalau Tuhan mau lihat respon saya, bisa saja. Orang kita baik-baik aja sama Bu Reni, tiba-tiba Bu Reni ngomongnya, kok ini nyelakit ya, kenapa ya? Gitu. Tuhan bisa pakai. Saudara ingat tentang Daud dan Simei? Simei ngutukin Daud sedemikian rupa, tapi apa kata Daud? Jangan. Pada anak-anak Seruya yang membunuh Simei, jangan. Biar kalau Tuhan mau dia berkata demikian, saya bisa buat apa? Semoga Tuhan melihat penderitaanku dan menaruh belas kasihan. Jadi saudara jangan fokus kepada orangnya. Amin, sama-sama dengan saya. Jangan fokus kepada orangnya. Jangan fokus kepada masalahnya. Fokuslah kepada respon. Respon saudara harus sesuai kitab suci, supaya saudara ditentukan Tuhan layak menjadi mempelainya. Jadi kalau ada orang yang mati saudara, yang diproses bukan orang yang mati, saya. Tuhan lagi mau lihat respon saya. Ya, jadi saudara mengerti? Jadi itulah ya saudara, praktekkan setiap firman Tuhan. Ini teladan Yesus. Kalau dimaki apa tadi? Memberkati. Pura-pura lupa. Ya. Catat tuh ya, 1 Korintus 4 ayat 12-13.
Dimaki memberkati. Sekali lagi, dimaki memberkati. Dimaki memberkati. Dianiaya sabar. Dianiaya sabar. Difitnah apa? Difitnah. Jawab dengan Dengan kalau ketemu pasti saudara mau lari kayak apapun pasti diamprokin sama Tuhan. Nah, ketemu sama orang yang fitnah, bisa nggak saudara? Shalom. Jadi semua atas izin Tuhan, karena Tuhan mau punya tujuan melatih saudara punya gaya hidup surga agar saudara layak masuk surga. Amin. Iya, Tuhan kirim orang-orang yang demikian yang maki aniaya kita saudara, itu sebetulnya untuk melatih kita praktekkan teladan Yesus. Kalau saudara mau praktekkan teladan Yesus, lama-lama praktek, lama-lama jadi biasa. Saya punya usaha juga, jualan mohyong. Tahu mohyong? Saya suka titip di teman saya. Pertamanya saya lihat YouTube, cara membuatnya. Saya liatin, pakai ini. Sekali dua kali masih lihat. Lama-lama saya udah nggak pakai lihat, saya sudah tahu rumusnya, gitu ya. Begitu juga saudara dan saya. Untuk mempraktekkan firman, memang nggak langsung simsalabim. Saudara terima Yesus langsung seperti malaikat. Takut lakukan semua perintahnya, enggak. Harus diproses. Daud berkata, Mazmur 19 ayat 71, dikatakan tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi sebetulnya waktu saudara tertindas, saudara sedang diajari Tuhan melakukan kebenaran agar tidak tersesat. Saudara ketika melihat yang gak ngenakin, denger yang nyakitin, ingat pertama yang harus saudara lakukan adalah mingkem apa? Mulutnya. Gak usah ngomong apa-apa, mingkem mulutnya. Tuhan bilang, Yakobus 1 ayat 19 dan 20, cepat mendengar boleh tapi lambatlah berkata-kata dan lambatlah menjadi marah, karena amarah manusia tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi mulutnya tahan, tangannya juga tahan, jangan chatting, jangan kirim status apapun, diam. Tarik nafas, doa, serahkan masalah kepada Tuhan, lalu pikul artinya terima prosesnya dan belajar praktekkan firman Tuhan. Amin. Di dalam doa itu yang harus kita lakukan yaitu terima, ya saudara, pikullah yang kuasa, belajarlah daripadaku. Jadi datang berdoa, pikul artinya terima prosesnya dan belajar praktekkan firman. Karena semua Tuhan izinkan bagi orang-orang yang dalam rencananya. Setiap proses Tuhan izinkan untuk melatih kita punya gaya hidup surga agar tidak tersesat. Anggaplah masalah itu adalah ujian yang harus saudara selesaikan. Saudara, kalau ada ujian nih, saudara yang sekolah, dulu pernah kita sekolah juga ya. Kalau ada ujian, apa yang harus kita lakukan? Mikir bagaimana jawabnya. Begitu juga saudara, kalau ada masalah, mikir, jangan ngomel-ngomel. Nah ya saudara, ada yang ada kata ujian malah ngomel-ngomel, apa sih guru bikin soal begini. Nah, ya, pasti mikir, aduh apa ya jawabannya. Nah begitu juga saudara, setiap masalah yang ada pada saudara itu adalah ujian yang Tuhan izinkan. 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan, jangan heran terhadap nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, tapi biarlah kita bergembira dan bersuka cita. Dikatakan karena Yesus sudah memberi teladan buat kita sesuai dengan bagian penderitaan Kristus, supaya kita juga ambil bagian dalam kemuliaannya. Jadi itu yang harus kita lakukan kalau ada ujian. Apa tadi? Mikir ya, apa teorinya ya. Tuhan gak mungkin kasih ujian sebelum Tuhan kasih teorinya. Ada guru yang kasih ujian belum diajarin udah dikasih ujian? Gak mungkin ya. Pasti diajari dulu baru diuji seberapa dia menangkap pelajaran yang diberikan. Begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih ujian, udah teorinya dikasih, cuman kenapa kita gak bisa menjawabnya? Suka bolos. Kalau hari ini saudara mundur, saudara akan ngantri 2 miliar di belakang. Wah, saudara bisa nyampe gak tuh sama kalau berbunyi di posisi saudara sekarang hari ini? Gak ada waktu, tidak ada penundaan. Nanti saya akan bacakan pesan Tuhan ya. Oke, dikasihkan Roma 12 ayat 18 dikatakan, hidup berdamai dengan semua orang. Apabila itu tergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Sudah gak apa-apa, cincailah ya, kalau orang Chinese bilang ya. Mau diapain sudah gak apa-apa dah. 1 Korintus 6 ayat 7 dikatakan begini, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Kenapa kau tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Udah enggak apa-apa. Mau dirugikan, diperlakukan dengan tidak adil, enggak apa-apa. Bilang sebelahnya, cincailah ya. Cincailah ya. Sudah enggak apa-apa.
penting damai. Ada amin? Kita ada di dalam arena perlombaan yang duluan yang mulai. Saudara yang udah ikut rajin doa pagi, rajin ibadah, rajin pelayanan, saudara harus memulainya terlebih dahulu. Satu hari tinggal di rumah saya, dia ikutin semua ya. Pagi, ikutin semua. Supir saya belum terima Yesus. Ada masalah di antara mereka. Saya bilang, kamu mau cerita tidak? Nggak mau. Supir saya lari. Maafin saya ya. Ya ampun, saya bilang, mukanya kalau saya mah tahu di bahan petir, malu banget gitu kan. Saudara yang lebih datang kepada Tuhan, lebih melayani, harus memulainya terlebih dahulu. Ada amin? Jangan nungguin dia dulu datang minta maaf. Saudara dulu. Tapi yang salah dia, nggak apa-apa. Yang penting damai, nggak apa-apa. Saya minta maaf. Ada amin? Belajar ya, praktek ya. Nah, Tuhan mengajarkan kita cara berkata-kata. Dikatakan Matius 12 ayat 37, kita dibenarkan atau dihukum karena ucapan kita. Perkataan kita mempengaruhi kekekalan kita loh saudara. Ya, apa yang keluar dari mulutmu dikatakan itu yang menentukan. Jadi saudara, mulut kita punya kuasa akan mengendalikan seluruh tubuh saudara. Malas ibadah, malas pasti. Kaki sulit melangkah ke gereja, ya. Mulut saudara susah untuk memuji Tuhan, otomatis. Makanya saudara, kenapa Tuhan bilang jaga di hati, jagalah hati dengan penuh kewaspadaan. Jaga di hati, jangan keluar ke mulut. Silakan kalau keluar ke mulut, pasti akan menggerakkan seluruh tubuh saudara. Jadi kesempurnaan hidup kita ditentukan oleh perkataan kita ya saudara. Nah, Tuhan ajarkan kita juga cara berpikir. Filipi 4:8, pikirkanlah apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu yang Tuhan mau kita pikirkan. Makanya gua taruhkan kepada paniku, tahun ini adalah tahun apa? New paradigm. Nah, itu adalah pola pikir, cara pandang yang baru, yang berbeda. Itu cara pandang kerajaan Allah yang harus ada pada saudara dan saya. Caranya gimana? Banyak dengar kebenaran. Maka Tuhan bilang, carilah aku maka engkau akan hidup. Di mana Tuhan berada saudara? 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Saudara percaya Tuhan hadir di tempat ini? Amin. Amin. Iya. Jadi kalau Tuhan hadir, percayalah Tuhan tidak pernah hadir dengan tangan hampa. Tuhan mengubah paradigma kita, kebenaran yang mengubahkan hidup saudara dan saya. Ada amin. Maka carilah Tuhan. Belajar maksimal di gereja lokal. Kegiatan apa di gereja lokal hari ini? Perhatikan di dalam warta yang saudara terima atau pengumuman yang saudara dengar. Dan coba belajar, catat dan lakukan, ikutin semua saudara. Tapi kalau yang kerja gimana? Kalau orang sekolah juga ada namanya sekolah malam ya, buat orang yang kerja ya. Bisa lulus juga jadi sarjana saudara. Begitu juga kita ini murid. Semua saudara, semua gereja sedang berbicara tentang pemuridan. Jadilah murid yang mau belajar, yang mau dengar. Kalau saya mencatat bahwa setiap ibadah 1 hari yang saya ikuti itu adalah mata pelajaran di sekolah kehidupan saya. Gereja adalah sekolah kehidupan. Kesembuhan anaknya dia dicuekin dulu sama Tuhan Yesus, diusir murid-murid dulu gitu kan. Tuhan bilang aku datang bukan buat kamu. Sebetulnya Tuhan cuma izinkan untuk melihat seberapa ngototnya saudara cari Tuhan. Maka cari Tuhan harus ngotot. Katakan ngotot. Ngotot. Mau ada kayak orang pacaran gitu kan, ngotot kan. Sekalipun gitu kan jurang akan kulewati, apa lembah kan kuturun, ya apalagi tuh ya begitu ya. Begitu juga sama Tuhan, belajar saudara ngotot cari Tuhan ya. Yang kelima, cara beribadah atau mencari Tuhan. Tuhan juga beri pelajaran buat kita. Yang tadi saya sudah katakan 1 Yohanes 2 ayat 19, sungguh-sungguh gak suka bolos. Yang kedua, latih dirimu ibadah ini berguna dalam segala hal. Saudara harus yakin 1 Timotius 4 ayat 8 dan sampai ayat 11. Latih dirimu ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Amin. Saya beli blender harga 200.000 bisa, tapi harus lihat. Ya, saudara, terus apa lagi saudara? Latih dirimu ibadah, jangan tinggalkan ibadah, tapi harus saling menasihati semakin giat menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Waktu makin dekat ini, jangan buat saudara mengurangi ibadah saudara, tapi harus semakin giat. Kita punya slogan, mengurangi tidak boleh, menambahkan adalah keharusan. Jangan kurangi ibadah saudara, amin amin. Apa yang saudara sudah ikuti tetap lakukan, tambahkan harus, kurangi nggak boleh. Ya itu saudara. Ya berikutnya dengan 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Datang itu dengan rasa cukup. Jangan datang ibadah mau ketemu teman, datang ibadah mau jualan, ya. Datang ibadah mau ya ada sesuatu
ada yang mau dilirik gitu kan. Nah itu gak benar ya. Datang dengan rasa cukup. Aku datang karena aku cinta Tuhan. Aku datang, aku mau mengucap syukur sama Tuhan. Sepekah sudah Tuhan berkati saya, sertai saya, luputkan saya. Ucap syukur itu mendatangkan keuntungan besar. Slogan saya bagikan buat saudara, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Sama-sama dengan saya ya, 1, 2, 3. Kalau saya mau bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Sekali lagi, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Oke ya. Nah saudara, dan kita belajar beri tumpangan dengan tidak bersungut-sungut ya. Kasih tumpangan. Saudara punya motor cuma sendiri, boncengin. Ada orang yang jalan mau keluar dari coba saya antar gitu ya saudara. Saya biasakan diri hal demikian. Dulu mobil saya masih sedan kecil gitu, muatnya nggak banyak. Saya bilang Tuhan kasih mobil yang besar loh, saya mau jemput-jemputin. Puji Tuhan, Tuhan kasih yang lebih besar untuk jemput-jemputin. Sampai sekarang saya sedih kalau orang nggak mau gereja gara-gara nggak enak dijemput sama Lydia. Saya nggak mau bersungut-sungut. Saudara, karunia ini akan teruji. Tin. Aduh, aku belum mandi, tunggu ya. Tungguin dia mandi. Aduh, bu kesiangan, sorry nggak ikut. Padahal sudah lari ke gang dijemput, ketok-ketok katanya mau doa pagi. Udah berangkat jam 4 lewat, itu masih pagi. Aduh, masih pakai sarung. Aduh, kesiangan bu, nggak ikut. Oke. Sempat sih. Ya. Tapi Tuhan bilang ini, jangan. Ini berkat buat dia, tapi kalau dia nggak mau, ambil buat kamu, amin. Mulai sekarang saya dirayu paling terkenal. Kalau enggak ada yang bisa mimpin menara 2 BPT, boleh dia BI Duta Permai, siap. Kalau APT ada yang nggak bisa, bu gantiin, siap. Bukan siap dulu sih, tanya dulu sama kabinnya. Saya nggak bisa main musik saudara ya, tapi puji Tuhan mereka sudah terlatih selalu siap. Jadi saya nggak mau kesempatan itu namanya bonus. Harusnya berkat buat orang lain dikasih ke kita, terima. Jangan ngomel, gue lagi ngapain sih mau terima gitu. Dan saya selalu melihat kalau itu tugas dadakan, Tuhan menyertai dengan hebat luar biasa. Justru bahkan lebih hebat yang dadakan saudara daripada persiapan. Iya, oke, lanjut ya. Dan Tuhan mau 1 Petrus 4 ayat 11 berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Walaupun saya nggak perlu sebut ayatnya, ngobrol sama orang pakai jilbab. Jangan bilang Matius 6 ayat 33 katanya jangan usah. Tanamkan nilai-nilai yang saudara dapatkan dari Tuhan, kebenaran saudara dapat berkatakan itu, amin. Iya, lalu Yakobus 5 ayat 9 dikatakan jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Ingat ya, jangan bersungut-sungut. Yang buat bangsa Israel mati di padang gurun karena bersungut-sungut. Ya Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal, dan jangan saling mempesan gara-gara kamu enggak yang Tuhan izinkan. Saudara, ingat apa fokusnya kepada respon ya. Yakobus 1 ayat 25, yaitu Tuhan mau bukan hanya kita jadi pendengar. Ketika kita meneliti hukum yang sempurna, biarlah bukan hanya kita membacanya, mendengarnya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan berbahagia dibuatnya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Apa yang membuat manusia tersesat? Karena mereka meninggalkan jalan yang benar. Artinya meninggalkan hubungan pribadinya dengan Tuhan dan meninggalkan ibadah. Ini membuat banyak orang tersesat. Ya, jangan tinggalkan ibadah. Amin. Karena ibadah ini, dalam ibadah ini komplit loh. Ini suasana surga loh saudara ibadah. Ya pujian penyembahan kepada Tuhan, doa-doa yang dinaikkan, lalu firman Tuhan yang kita dengarkan, ini komplit banget. Maka Tuhan bilang ibadah itu berguna dalam segala hal. Janji bukan hanya nanti sudah di bumi juga ada janji bagi orang yang rajin ibadah. Amin. Dia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Jangan sia-siakan hari yang aku berikan kepadamu supaya engkau selamat. Bukan waktunya lagi engkau disibukkan dan terlalu disibukkan dengan segala urusan dan kepentinganmu secara pribadi. Ini waktunya kau ambil waktumu untuk duduk diam di hadapanku. Karena aku Tuhan Allahmu yang mengurapimu. Aku Tuhan Allahmu yang memimpin jalanmu agar engkau tidak tersesat. Aku Tuhan Allahmu yang mengajar engkau hari lepas hari atas setiap kebenaran. Segeralah datang dan mendekatlah kepadaku. Aku mengulurkan tanganku di mana aku menantikan orang-orang yang menyambut setiap tangan yang membutuhkan uluran tanganku. Oleh karena itu lebih lagi mendekat untuk duduk diam di baitku yang kudus, agar engkau semakin hari semakin diperlengkapi, semakin diubahkan, semakin bijak, semakin diperbarui dan semakin menjadi orang-orang yang aku kehendaki.
Jangan lagi engkau menjadi cemas, khawatir dan bimbang, karena kekhawatiranmu, kecemasan dan kebimbanganmu menunjukkan ketidakpercayaanmu kepadaku. Oleh karena itu perhatikanlah respon-responmu, karena responmu yang menentukan keberadaan masa depanmu. Jangan sia-siakan waktu yang ada saat ini. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Tidak ada satupun yang dapat melakukan apa yang baik. Tidak ada satupun yang datang kepadaku kalau bukan Bapa yang mengaruniakan kemurahannya. Mari datanglah lebih lagi mendekat, lebih lagi melekat, dan kau akan melihat solusi demi solusi dan pertolonganku. Asal kau tidak menjadi lemah. Asal kau tidak menjadi lemah.